Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rizka Bella, seorang ibu rumah tangga yang hidupnya di kota rantau. Alhamdulillah teman-teman, kali ini aku bisa share video lagi. Sesuai dari judul di thumbnail video kali ini, aku itu mau makeover untuk musola mini yang berada di rumah minimalisku ya teman-teman. Jadi sebelumnya aku itu mau langsung aja untuk bongkar paketnya. Di sini aku itu beli mikrom ya teman-teman. Jadi kalau mau samaan nanti linknya bakalan aku sematkan di deskripsi YouTube channel aku. Jadi aku beli itu via online dan custom ya teman-teman. Di sini aku beli mikromnya di ukuran 1 kali 2 meter ya teman-teman. Jadi ceritanya gini, aku itu pengen banget bikin musola mini dan aku itu scroll TikTok terus rekomendasi dari teman-teman YouTube juga, dan kata pas suami hasil finishnya gitu ya teman-teman, kita beli mikromnya yang terbuat dari bahan spanduk aja dibandingkan di bahan stiker. Karena kalau untuk ketebalan dan kekuatan stiker itu nggak lama kata pas suamiku, dan harganya itu nggak jauh beda ya teman-teman, cuma bedanya itu bisa ditempel aja. Kalau yang aku beli ini pakainya bisa pakai paku payung gitu, pakai paku biasa bisa, dan alhamdulillah ini bahannya itu bagus banget, sesuai dari requestan yang aku pengen. Karena aku suka warna putih dan pas suami juga suka warna putih, untuk tema rumah kita samain aja di tema putih kayu gitu. Jadi di sini aku beli mikromnya di model putih kayu ya teman-teman. Jadi diserat kayu gitu dan tulisan lafal Allah. Dan di sini aku seneng banget teman-teman karena untuk bahannya itu bagus dan cakep banget. Oke, lanjut masih di video aku untuk makeovernya. Jadi di sini langsung kita makeover aja di kamar kedua. Jadi di sini aku itu pakai ukuran yang 1 kali 2 meter ya teman-teman. Karena di kamar kedua ini kosong dan kadang ada tamu dan kadang kita tempatin untuk kamar tidur juga. Jadi di sini aku rencananya mau langsung aku bikin untuk tempat ibadah gitu ya teman-teman. Aku tuh sempat berpikir kalau di kamar utama aku taruh mihrabnya gimana ya, dan hasil akhir dari pas suami dan aku itu kita sepakat di kamar kedua aja, karena kamar ke satu itu kadang kan kita sering mondar mandir gitu, takutnya itu kotor ataupun terkena najis gitu ya teman-teman. Jadi kita itu pakainya di kamar kedua, di kamar tamu gitu ya teman-teman. Dan insya Allah kini langsung aku pasang sama pas suami. Di sini pas suamiku itu naik tangga karena untuk ukuran mihrabnya itu lumayan gede banget, hampir sama kayak ukuran pintu gitu teman-teman. Jadi lebih tinggi karena untuk spanduknya itu nggak kita potong ya teman-teman. Jadi dari bawaan aja kita langsung taruh dan letakkan di samping pintu ya teman-teman. Jadi di sini bisa kita pakai untuk tempat ibadah aku sama pas suami. Belum lagi bisa juga dipakai untuk tamu-tamu yang mau main atau teman-teman juga yang mau ikut sholat gitu ya teman-teman. Jadi bisa bermanfaat gitu sih. Aku itu emang suka banget dan emang udah impian banget teman-teman, pengen punya rumah itu yang ada mihrabnya kayak musola kecil gitu. Entah itu cuma bisa dipakai 1 atau 2 orang itu udah lebih cukup banget. Karena sejujurnya aku pribadi untuk berkegiatan ibadah itu jauh lebih banyak di rumah dibandingkan di luar rumah kayak pas suamiku. Kalau pas suamiku itu emang lebih banyaknya itu kegiatan ibadahnya itu di luar rumah ya teman-teman, kayak di musola perum kita gitu. Kalau aku pribadi, aku itu emang lebih banyak untuk sholatnya, aktivitas ngaji dan lain-lain itu lebih banyak di rumah dibandingkan pas suamiku. Jadi di sini aku tuh mau bikin mihrab yang senyaman mungkin yang berada di rumah minimalisku. Ini itu salah satu wishlist yang aku pengen banget udah lama, dan alhamdulillah di Ramadan 2025 ini kita bisa wujudkan untuk mihrab impian yang ada di rumah minimalis. Dan alhamdulillah juga karena kita udah bisa renovasi untuk dapur, jadi kan udah bisa ketutup ya teman-teman, bisa buat dapurnya lebih nyaman juga, dan untuk kamar keduanya itu alhamdulillah bisa nyaman juga. Ini tuh letak yang kita taruh mihrabnya itu
sebelum di makeover bagian dapur dan kamar gitu, di sini tuh letak jendela ya teman-teman. Jadi untuk jendela yang di sini aku pindahin ke samping rumah biar ada udara masuk gitu ya teman-teman. Kalau taruh di dalam gini kan tembusnya dapur gitu ya teman-teman. Jadi kalau untuk udara itu kurang masuk, apalagi di kamar kedua itu gak aku bikin untuk ventilasi. Jadi untuk ventilasinya langsung aku taruh di samping rumah itu bagian jendela ya teman-teman. Alhamdulillah banget ya Allah, rumahnya itu udah nyaman banget. Aku udah bersyukur banget sampai di titik ini. Itu nggak lain dan nggak bukan itu dari orang tua pastinya ya teman-teman. Doa dari kedua orang tua aku, doa dari orang tuanya pas suami juga pastinya, dan semua ini itu nggak akan bisa terwujud terkecuali dari usaha, doa juga, dan gak lupa banget aku inget banget untuk mewujudkan rumah impian ini. Aku sama pas suami itu kayak punya ijazah gitu teman-teman. Jadi di sini kita itu pas awal-awal nikah itu ikut sholawatan akbar seluruh Jabodetabek gitu teman-teman, dan masya Allah banget. Jadi di sini aku itu berterima kasih banget buat teman-teman subscriber yang udah ngikutin video aku banget, yang dari kontrakan dulu sampai alhamdulillah udah punya rumah sendiri, udah bisa bangun dapur impian, dan alhamdulillah sekarang kita itu bikin mihrab impian yang ada di rumah. Meskipun sederhana banget, bahannya itu emang sederhana banget, nggak yang bagus-bagus banget, dan menurut aku itu segini aja udah alhamdulillahirabbil alamin. Aku udah bersyukur banget teman-teman. Jadi langsung aja ya untuk ke videonya. Di sini pas suamiku itu udah naik ke tangganya. Lanjut di sini aku pegangin untuk area tangganya. Di sini pas suamiku juga pakainya paku aja ya teman-teman. Kalau pakai solasi gitu takutnya itu ngelopek gitu, dan pastinya untuk temboknya nanti bakalan rusak teman-teman. Aku rencananya itu emang pengennya stiker gitu kayak di rumah teman YouTuber aku, dan kata beliau itu emang kurang kokoh dan merusak tembok banget, dan untuk tampilannya itu emang bagus teman-teman. Jadi di sini aku ya punya inisiatif sama suami belinya yang spanduk aja, yang kita modif sendiri ya teman-teman. Jadi di sini balik lagi untuk ukurannya itu di 1x2 meter ya teman-teman. Dan alhamdulillah lanjut di sini pas suamiku untuk paku di area bawah, aku tuh megangin di samping teman-teman, jadi aku tarik gitu biar kenceng, dan untuk ukurannya itu biar sesuai di temboknya ya teman-teman. Masya Allah. Jadi di sini aku CO nya balik lagi di toko oren ya teman-teman. Nanti kalau mau samaan, linknya bakalan aku taruh di deskripsi YouTube channel aku teman-teman, dan bakalan aku sematkan semua link yang aku beli untuk di YouTube channel aku. Di sini belum aku bongkar semua ya teman-teman. Jadi aku itu juga CO untuk semua alat-alat yang aku gunakan nanti di tempat musola mini ini. Sambil nabung juga, aku tuh pengen juga beli karpet yang bulu gitu teman-teman, biar lebih nyaman. Dan insya Allah aku itu sama pas suami juga nabung dulu, pengen CO alat untuk keperluan ibadah kita ya teman-teman, seperti kayak rak Quran gitu. Kita itu emang butuh banget sih itu teman-teman buat keseharian kita, dan nanti insya Allah juga kalau ada rezekinya kita perbarui lagi. Dan untuk video unboxing selanjutnya bakalan aku buat di next video aja ya teman-teman. Jadi di sini khusus video yang aku buat itu dari unboxing untuk mihrabnya, dan aku langsung makeover. Kegiatan aku ini sebenarnya aku bikin videonya itu sehabis sholat rawih gitu ya teman-teman. Jadi langsung kita pasang karena untuk mihrabnya itu datang sehabis maghrib, karena udah tanggung banget kalau makeover langsung kan waktunya kepotong untuk buka juga, nanti juga kan untuk sholat rawih gitu ya teman-teman. Jadi aku putusin sama pas suami setelah sholat rawih kita makan cemilan sebentar, dan lanjut kita makeover untuk mihrab, untuk tempat ibadah kita di sini. Dan masya Allah segini aja udah cukup, alhamdulillah banget. Semoga video kali ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Balik lagi di video kali ini bukan maksud aku untuk ria ataupun sombong memamerkan isi rumah aku,
Di sini aku itu hanya bisa membagikan inspirasi aja untuk desain bagian rumah aku. Balik lagi di sini aku itu bukan bermaksud untuk sombong ya teman-teman. Karena aku itu konten kreator, jadi di sini aku itu cuma berbagi inspirasi aja dari apa yang aku suka dan apa yang pas suamiku suka. Untuk kekreatifan kita itu emang modif untuk rumah kita di desain kita sendiri tanpa desain dan tanpa orang lain juga ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini untuk mihrabnya udah jadi teman-teman, tinggal beberapa persen aja dipaku bagian bawah ya teman-teman, karena kata pas suamiku biar lebih kencang dan lebih rapi juga nanti mau ditambahkan paku juga untuk area samping. Kita pilih pakunya itu yang warnanya enggak terlalu kelihatan banget teman-teman, cuma di bagian samping sini kita pakainya paku yang warnanya itu silver gitu, jadi nggak terlalu fokus untuk kelihatan pakunya sih teman-teman kalau di jarak jauh, apalagi di video. Mungkin kalau jarak deket banget emang kelihatan sih teman-teman, tapi insya Allah ini itu udah lebih cukup dan alhamdulillah rapi banget teman-teman. Yang sebelumnya itu emang bekas jendela gitu yang berantakan teman-teman, bisa dilihat di video awalnya udah bekas cat gitu nggak rapi. Alhamdulillah ketutup untuk ini udah jauh lebih rapi, lebih estetik dan pastinya lebih nyaman. Semoga untuk mihrab ini bisa membawakan kita rezeki yang berlimpah, suatu doa bisa terkabul juga, dan pastinya biar kita jauh lebih rajin juga untuk beribadah, untuk baca Quran juga. Jadi sampai di sini dulu ya untuk videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.